Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Fatarani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas 9 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan membahas tentang alga dan fungi. Teman-teman pasti sudah pada tahu apa itu alga dan fungi. Nah, kita akan membahas tentang alga. Alga atau ganggang termasuk dalam protista mirip tumbuhan. Disebut protista mirip tumbuhan karena alga merupakan organisme yang bersifat autotrof atau mampu berfotosintesis. Namun tubuhnya tidak bisa dibedakan mana bagian akar, batang, atau daunnya. Alga hidup di tempat-tempat berair, baik air tawar maupun air laut, dan tempat-tempat yang lembab. Alga disebut tumbuhan karena memiliki pigmen, antara lain klorofil, xanthofil, phycoerythrin, dan fucoxanthin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri alga. Ciri-ciri alga yaitu: pertama, termaksud organisme eukariotik. 2. Tubuhnya tersusun dari banyak sel. 3. Memiliki sifat fotoautotrof atau dapat berfotosintesis. 4. Terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. 5. Memiliki pirenoid dan dapat menyimpan cadangan makanan. 6. Ada yang uniseluler atau bentuk benang atau pita, dan ada yang multiseluler berbentuk lembaran. 7. Struktur tubuhnya seperti talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. 8. Reproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora, maupun generatif dengan oogami dan isogami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klarifikasi alga. Yang pertama, klorofita atau ganggang hijau. Klorofita berbentuk filamen non-metil atau taloid dan mempunyai flagela. Umumnya hidup di air tawar sebanyak 90% yang merupakan suatu penyusun plankton atau sebagai bentos bersel besar. Ada yang hidup di air laut sebanyak 10%, terutama dekat pantai. Pigmen yang terdapat dalam klorofas yaitu klorofil A, klorofil B, beta-karoten, serta berbagai macam xantifil. Contoh klorofita yaitu ulva, spirogyra, chlamydomonas. Peran klorofita yaitu sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar. Dapat dipakai sebagai makanan penghasil oksigen dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. Kedua, divisi Biophyta atau ganggang coklat. Divisi Biophyta adalah sel vegetatif mengandung klorofas berbentuk bulat-bulat panjang, mengandung klorofil A dan C, serta beberapa xanthofil. Tubuh merupakan talus yang multiseluler yang berbentuk filamen atau lembaran atau menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter. Biophyta sebagian besar hidup di air laut, hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Sebagian besar biophyta digunakan masyarakat sebagai bahan makanan. Ada pula yang menggunakannya sebagai bahan laboratorium dan juga dimanfaatkan sebagai obat dan pelayat fosil. Contoh biophyta yaitu Fucus vesiculosus, Sargassum silicosum, dan Turbinaria australis. Ketiga, divisi Chrysophyta atau keemasan. Divisi Chrysophyta digunakan sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, penyekat dinamit, membuat saringan, bahan alat penyedap suara, bahan pembuat cat, pernis, dan piringan hitam. Klarifikasi alga yang keempat adalah divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Sebagian besar ganggang merah hidup di air laut. Banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Divisi Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Cyanophyta bersifat prokaryotik atau inti selnya tidak diselubungi membran. Bentuk gagang ini bisa uniseluler, koloni, dan filamen. Memiliki pigmen klorofil berwarna hijau, karotenoid berwarna oranye, serta phycobilin yang terdiri dari phycocyanin berwarna biru dan phycoerythrin berwarna hijau. Gabungan pigmen-pigmen ini membuat warna biru kehijauan.
bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri dari zat anorganik karena memiliki klorofil. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat alga untuk kehidupan. Yang pertama, sumber utama energi pangan. Kedua, bahan makanan manusia. Ketiga, bahan pembuat pupuk. Keempat, pakan ternak. Kelima, bahan obat dan antibiotik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungi. Teman-teman semua pasti sudah pada tahu apa itu fungi. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Di dalam dunia mikroba, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mycos dalam bahasa Yunani, disebut juga fungi dalam bahasa Latin. Fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Ciri-ciri fungi yaitu: pertama, eukariotik. Kedua, tubuh tersusun hifa. Ketiga, dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa. Keempat, heterotrof. Yang kelima, reproduksi seksual dan aseksual. Keenam, uniseluler atau multiseluler. 7. Terdapat miselium. 8. Cara memperoleh makanan yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur jamur. Teman-teman dapat melihat pada gambar tersebut. Di tubuh jamur, terdapat hifa atau benang-benang halus, septum, sekat atau dinding. Hifa senositik adalah hifa yang tidak berseptum. Miselium atau miselia adalah hifa yang bercabang membentuk anyaman. Miselium vegetatif berfungsi untuk menyerap makanan. Miselium generatif berfungsi untuk menghasilkan spora. Hausatorium atau disebut juga ujung hifa. Jamur bersifat heterotrof. Berdasarkan cara hidupnya, jamur dibedakan menjadi 3. Yang pertama, parasit, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau dari inangnya. Kedua, sporofit, yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati. Yang ketiga, simbiosis, yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau dari inangnya, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi terbagi menjadi 6 divisi. Yang pertama adalah Chytridiomycota, memiliki ciri-ciri habitatnya di danau, kolam, dan tanah basah. Mempunyai peran sebagai dekomposer dan parasit. Contohnya adalah Syncytrium endobioticum. Yang kedua, Zygomycota, memiliki ciri-ciri multiseluler yang hidup di alam dan hifa bercabang tidak bersekat. Contohnya Rhizopus sp. Yang ketiga, Chloromycota, memiliki ciri-ciri: pertama, bersimbiosis dengan tanaman, membentuk mikoriza arbuskular. Kedua, obligat biotrop atau parasit pada tumbuhan hidup. Ketiga, aseksual, membentuk spora di luar inang. Keempat, tidak bersepta. Kelima, dinding hifa mengandung kitin. Keenam, menghasilkan spora multinukleat berukuran besar dan berdinding tebal. Ketujuh, terdiri 2 macam mikoriza. Contohnya adalah glomut. Yang keempat ada Ascomycota, memiliki ciri-ciri: 1. Uniseluler atau multiseluler. 2. Nutrisi dari penguraian zat organik di tanah. 3. Saprofil terestrial. 4. Bereproduksi secara aseksual dengan pemilahan biner, dan seksual dengan membentuk antheridium dan ascogonium. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang kelima ada Basidiomycota, memiliki ciri-ciri: 1. Jamur mempunyai basidium. 2. Tubuh buahnya tampak jelas. 3. Tubuh buah bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti payung, bola, atau papan. Tubuh buahnya disebut basidiokar. Contohnya adalah
Pleurotus ostreotus atau jamur tiram. Yang keenam adalah Deuteromycota, memiliki ciri-ciri: 1. Perkembangbiakan generatif belum diketahui. 2. Perkembangbiakan vegetatif melalui spora. 3. Tersusun atas hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari kitin. 4. Jarang memiliki tubuh buah dan umumnya berukuran mikroskopis. 5. Bersifat saprofit atau parasit. Contohnya adalah Epidermophyton floccosum. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran fungi dalam kehidupan. Manfaat fungi dalam kehidupan adalah sebagai sumber bahan makanan, menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan, membantu proses pembuatan makanan, menghasilkan protein sel tunggal, dan indikator biologis dekomposer. Selain memiliki manfaat bagi kehidupan, fungi juga memiliki bahaya untuk kehidupan, yaitu menghasilkan zat kimia atau racun yang mematikan, menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan, dan parasit pada tanaman. Sekian penjelasan saya tentang alga dan fungi. Saya harap teman-teman semua dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.